kesibukannya akhir-akhir ini apa nih Kak? Akhir-akhir ini ya, saya lagi sibuk berkuliah sih akhir-akhir ini. Udah semester berapa nih Kak? Semester, ya bisa dikatakan akhir ya. Oh, udah siap nih ya skripsiannya. Berdoa aja lah. Oke, udah siap nih untuk diwawancarai Kak? Of course, tentu boleh saja. Oke, siap dong ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama nih. Menurut Kak Novita, apa sih motivasi kerja itu? Menurut saya pribadi, motivasi kerja itu adalah suatu bentuk dorongan baik dalam diri maupun dari dalam luar diri, yang dimana seseorang itu mau dan semangat untuk bekerja, bertanggung jawab, dan tentunya siap dalam menghadapi namanya tantangan. Dan seorang pemimpin itu tentunya harus menanamkan kepada timnya atau rekan sekerjanya apa itu motivasi. Berarti motivasi kerja itu sangat penting ya Kak dalam kepemimpinan? Iya, motivasi kerja itu benar-benar sangat penting ya dalam kepemimpinan. Mengapa tuh Kak kalau boleh tahu? Seperti yang kita ketahui, memang pemimpin mempunyai tugas dan wewenang dalam memberikan perintah arahan. Tapi namun di sini kita akan memfokuskan gak hanya terhadap itu saja, nggak hanya memerintah, memimpin, tetapi juga seorang pemimpin itu harus memberikan motivasi ataupun inspirasi kepada timnya. Mengapa? Karena tim yang sudah memiliki motivasi tentunya akan lebih produktif lagi, akan lebih loyal lagi, akan lebih bertanggung jawab lagi, akan menghasilkan ide-ide ataupun inovasi-inovasi yang terbaru, dan itu tentunya sangat mendukung bukan dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. Oke, setelah kita mengetahui nih mengapa motivasi kerja penting dalam kepemimpinan, menurut Kak Novita apa saja sih jenis motivasi kerja yang bisa ditanamkan oleh pemimpin? Jenis motivasi kerja itu ada dua. Yang pertama itu ada motivasi intrinsik, yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri seorang pemimpin ini, yang dimana akan memunculkan rasa bangga, rasa puas, atau bahkan mungkin bisa memberikan tantangan kali ya. Nah, yang kedua ada motivasi ekstrinsik ini. Nah, motivasi ekstrinsik ini berasal dari luar, di mana seorang pemimpin memberikan menaikkan gaji, memberikan aspirasi, dan menaikkan honor, atau bisa jadi memberikan hukuman nih kepada timnya. Oke, selanjutnya nih Kak, jika pemimpin gagal dalam memimpin atau memotivasi bawahannya, apa sih dampaknya untuk lingkungan tim kerja? Kalau pemimpin gagal ya dalam memberikan motivasi, menurut saya maka kinerjanya akan menurun ya tentunya, karena kurangnya wawasan, kurangnya inspirasi, kurangnya juga motivasi-motivasi arahan-arahan dari seorang pemimpin. Dan tentunya juga maka inovasi-inovasi yang akan mungkin keluar malah sebaliknya tidak akan keluar, dan akan dapat memicu terjadinya lingkungan yang kurang sehat nih dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Apa tips singkat dari Kak Novita bagi para pemimpin muda yang ingin memotivasi timnya? Untuk pemimpin muda yang pada saat ini ya, bagaimana caranya untuk memotivasinya? Yang pertama tentunya kita harus melakukan pendekatan nih kepada tim rekan kita. Kita harus peka, kita harus mau mendengar, bukan hanya kita saja yang berbicara, tapi kita juga mendengar. Kita juga menjadi seorang pemimpin itu harus berlaku adil ya tentunya ya, tidak memilih-milih, bukan karena si ini memiliki atasan atau orang dalam atau segala macam, tapi kita harus benar-benar berlaku adil dan juga sering memberikan pujian jika memang tim tersebut layak untuk mendapat pujian. Oke, sekian podcast pada malam hari ini. Terima kasih untuk Kak Novita atas jawaban-jawabannya yang sangat menginspirasi untuk penonton semua. Semoga penonton
yang menonton podcast ini mendapatkan wawasan baru dalam dunia kepemimpinan. Sekian dan terima kasih. Bye.